فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian dan jamaah yang mengikuti secara umum. Marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia ini. Semoga Allah tolong kita untuk kita syukuri, dan semoga Allah tolong kita dapat kita gunakan dan amalkan di atas jalannya. Karena mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan mengejawantahkan ilmu itu butuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Agar Allah tambah nikmat kita, kita butuh sebuah formula yang bernama syukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana, marilah kita memperkuat syahadatain kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersua kembali di kajian muslimah, kajian wanita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan sebuah nasihat dari Nabi kita SAW kepada ibu-ibu sekalian, kepada wanita. Nasihat ini simple, sederhana, tapi akan merubah kehidupan kita, akan membuat kita semakin baik dan semakin soleha lagi kalau kita bisa amalkan wasiat ini. Dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita muslimah. Lihat, Nabi memanggil para wanita muslimah. Gimana ibu-ibu, tergerak nggak ketika dipanggil seperti ini? Ya nisa al-muslimat, wahai wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah salah satu orang, atau janganlah salah seorang dari kalian meremehkan tetangganya, atau la tuhqiranna jaratun li jaratiha, meremehkan tetangganya. Atau janganlah salah seorang dari kalian meremehkan pemberiannya kepada tetangganya, itu juga bisa. Walau firsina syatin, walau firsina syah, walaupun hanya kasih bagian bawah di lapisan kaki seekor domba, firsin. Ada sebagian kita
menerjemahkan kikil, tapi intinya firsin tuh bagian lapisan bawah dari kaki seekor kambing atau domba. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi sekali lagi kita ulang, wahai wanita muslimah, wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya bagian bawah dari kaki seekor domba atau kambing. Nah, hadirin Allah muliakan, simpel kan, sederhana, tapi ini dalam dan cocok jadi menu kita pada kesempatan kali ini. Ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang hendaknya kita renungkan. Pelajaran yang pertama, jamaah sekalian, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada seorang muslimah untuk tidak pernah meremehkan perbuatan baik walaupun sederhana. Kalau kita ingin memberi ke seseorang, jangan pernah nggak enak, jangan pernah minder ketika yang kita mau kasih itu jumlahnya sedikit atau hal yang murah sekali. Seringkali jamaah sekalian kita suka meremehkan, tapi nanti itu poin kita akan bahas. Yang poin ini dulu, bahwa jangan pernah meremehkan walaupun sedikit. Apa yang kita punya kasih kalau kita ingin memberi. Kita cuman punya air, kasih air. Kita hanya punya satu aram-aram, nggak enak, kasih satu aram-aram. Kita hanya punya sebutir kurma, tinggal satu butir lagi nih di tempat kajian, kasih sebelah kita walaupun cuma sebutir. Masih ingat hadis kemarin, hadis tentang punya anak perempuan, ketika ada seorang ibu bawa dua anaknya ke Aisyah, lalu Aisyah kasih satu butir kurma, lalu ibu itu membagi dua dan kasih ke kedua anaknya. Lihat, nggak meremehkan kebaikan, nggak meremehkan kebaikan. Dan inilah dikatakan oleh Nabi kita SAW, wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri Anda dari api neraka walaupun dengan setengah butir korma. Jadi jangan pernah diremehin.
yang ada berapa kasih aja, kasih, jangan nggak enakan. Atau ada datang tamu, kita nggak ada menu apa-apa, yang ada cuma tahu, kasih tahu buat tamu. Kasih tahu apa Pak Ustadz? Bukan kasih tahu, kasih tahunya. Nah itu. Yang adanya tempe, kasih tempe. Tapi mau pulang, bungkusin. Yang ada bungkusin, kasih udah. Atau buat tetangga dengan tetangga. Besar. Bukan hal yang mahal. Bukan hal yang penuh dengan gengsi. Gak harus hal yang penuh dengan gengsi, jamaah. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Itu hal yang perlu kita camkan. Gak ada yang sia-sia. Itu catat baik-baik. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Hujan ya jemaah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat. Masih ingat ayat yang sering kali kita baca dalam salat kita? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sekecil partikel yang paling kecil, maka ia akan melihat balasannya. Ia akan melihat balasannya. Ia akan melihat ganjarannya. Ia akan melihat buah yang manis di dunia maupun di akhirat. Walaupun partikel terkecil. Makanya kan juga Nabi SAW mengatakan jangan pernah meremehkan kebaikan. Walaupun, kata Nabi SAW, walaupun hanya sebatas bertemu dengan saudara kita biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri. Jadi kalau kita nih nggak bisa kasih apa-apa buat teman kita, nggak bisa kasih apa-apa untuk sahabat kita, nggak bisa kasih apa-apa untuk suami kita. Aduh, aku tuh pengen banget kasih hadiah buat suamiku, tapi aku nggak kerja, selama ini dinafkahkan dan seterusnya. Terus aku bisanya apa? Kamu bisa senyum nggak? Senyum. Iya senyum. Ya bisa lah. Ya udah senyumin aja tuh. Nabi SAW mengatakan la taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Walaupun kita nggak punya uang, senyum. Ada tamu datang, nggak ada makanan sama sekali, nggak ada air sama sekali, nggak bisa ngutang. Yang bisa apa? Senyumin tuh tamu. Kalau nggak punya apa-apa, jangan pernah ngeremehin. Ada bisa senyum deh. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Jamaah sekalian, kasih yang bisa kita kasih dan gak usah maksa, gitu loh. Karena sebagian wanita, sebagian ibu-ibu gak enakan, akhirnya maksa demi menjamu tamu. Misalnya menjamu tamu itu bagus, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fal yukrim jaroh atau fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya, atau hendaklah dia muliakan tetangganya. Tapi nggak harus melampaui batas. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Jangan pernah ngeremehin ibu-ibu sekalian. Jangan pernah meremehkan. Apa yang kita bisa kasih, walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun kesannya nggak ada apa-apa, nggak ada harganya, kita bisa kasih itu, kita kasih. Dan ingat, kebaikan walaupun sekecil apapun, kita akan melihat buah yang manis. Kita akan melihat buah yang manis. Ini yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya, makna yang kedua dari hadis ini. Hadis ini ditujukan oleh Nabi SAW untuk yang menerima pemberian. Jadi kalau makna yang pertama, yang ngasih. Yang ngasih, jangan pernah meremehkan sesuatu yang ingin Anda kasih atau yang ingin Anda berikan karena nggak seberapa. Udah, kalau mampu itu kasih aja. Nah, makna yang kedua, yang dikasih. Ketika ibu-ibu dapat sesuatu dari orang. Ketika ibu-ibu dapat hadiah dari seseorang. Ketika ibu-ibu sekalian dapat pemberian dari seseorang, maka jangan pernah meremehkan pemberian tersebut hanya gara-gara hadiah itu murah. Hadiah itu gak mahal. Karena sekali lagi, lapisan bawah kaki kambing itu pada dasarnya itu gak lazim diberikan pada zaman itu. Makanya jangan pernah meremehkan. Itu poinnya. Itu bukan bagian favorit kambing. Bukan daging yang mantepnya gitu loh. Bukan tenderloinnya, bukan pahanya kan favorit misalnya. Enggak, ini bagian kaki lapisan bawah di kaki kambing. Kita dapat itu, jangan pernah meremehkan. Syukuri jamaah. Jangan pernah ngeremehin. Masa saya cuma dikasih ini doang? Dasar pelit. Jangan bilang begitu. Jangan pernah bilang demikian. Apa yang Allah kasih melalui orang tersebut, terimalah. Jangan pernah diremehkan. Jangan pernah ngomentarin, emang gak bisa muliain tetangga tuh orang. Loh, kita gak tahu kondisi orang, ibu-ibu. Bisa jadi dia gak punya uang, mampunya cuma segitu. Bagi kita mungkin gak ada artinya, bagi dia itu mewah banget. Bagi kita mungkin itu makanan, bahasa tajam, itu makanan, mungkin itu makanan buat asisten rumah tangga kita. Tapi bagi dia itu makanan mewah sehari-hari. Artinya bagi standar keseharian dia itu mewah banget. Bagi kita mungkin enggak, kita nggak makan itu. Itu buat orang dapur, bahasa kita.
Tapi bagi dia, itu yang terbaik tuh, makanya dikasih ke kita. Intinya jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan kalau kita ingin memberikan sesuatu, dan jangan pernah meremehkan pemberian orang lain. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah lakukan itu. Kalau memang kita cuma punya itu, mahal, terima. Terima aja. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah meremehkan. Jelas ini? Kita masuk poin yang berikutnya. Pertanyaannya, ibu-ibu, kenapa Nabi SAW memanggil ibu-ibu sekalian? Ya nisa al-muslimat, wahai wanita muslimah. Padahal kita tahu nasihat Nabi SAW adalah sebuah nasihat yang universal. Ini value yang indah, yang tinggi, tetapi kalau bahasa sekarang unisex. Bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Beda kalau ternyata pembahasan Nabi tentang haid. Benar. Wahai wanita muslimat, pembicaraan tentang haid. Wahai wanita muslimah, pembicaraan tentang nifas. Wahai wanita muslimah, pembicaraan tentang hamil. Wahai wanita muslimah, pembicaranya tentang menyusui. Betul, bapak-bapak, nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau jangan pernah meremehkan pemberian, walaupun hanya lapisan bawah dari kaki kambing, itu kan sebenarnya buat laki-laki juga. Ya nggak sih, buat laki-laki juga. Cocok. Wahai laki-laki muslim, jangan pernah ngeremehin itu. Cocok nggak? Cocok. Atau makna yang kedua, wahai laki-laki muslim, kalau dikasih pemberian, jangan pernah ngeremehin. Terima. Cocok? Cocok. Hadirin Allah muliakan. Tapi ternyata Nabi mengkhususkan untuk seorang atau untuk wanita muslimah, ya nisa al-muslimah. Kenapa demikian? Sebagian para ulama mengatakan intinya karena wanita sering terjatuh dalam masalah ini. Wanita tuh lebih sensi dalam pembahasan ini. Laki-laki itu cenderung nerima, cuek, nggak terlalu ribet ketika dikasih sesuatu yang kecil atau rendah atau bernilai sedikit, tapi tidak bagi banyak wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Gak semua tentu saja. Dan saya yakin ibu-ibu yang mendengar ini itu punya sifat dan akhlak yang mulia. Tapi sebagian itu agak sensitif kalau dikasih barang yang gak bagus. Kok cuman kayak gini sih? Makanya ibu-ibu sekalian, saya mau tanya, setiap atau di acara resepsi pernikahan, kondangan, yang paling sering ngomentarin menu
baik yang di gubuk maupun yang ada di meja utama itu siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Kok gubuk kambing gulingnya sedikit banget sih? Nggak persiapan apa tuh tuan rumah? Waduh, itu biasanya siapa yang komentarin begitu tuh? Harusnya gubuk kambing gulingnya ada 3 dong. Ini kan banyak nih. Ini ngantri kayak ulang panjang. Masya Allah. Mbak, nyobain somenya nggak? Somenya nggak enak, nggak enak. Semua dikomentarin. Tadi sempat nyicipin gurame asam manisnya. Kayak agak basi gitu ya. Jadi komentar, komentar, komentar. Masa ada kenang-kenangan cuma begini aja sih? Nggak cocok sama level mereka yang kaya raya, komentarin lagi. Padahal udah gratisan, kecuali kalau disuruh bayar. Ini gratis, udah terima deh. Komentarin lagi. Tadi menunya nggak banget ya, nggak sesuai. Komentarin lagi. Hadirin Allah muliakan. Wahai wanita muslimah, wahai wanita muslimah, jangan pernah meremehkan itu. Jangan pernah meremehkan hal tersebut. Apa yang dikasih itu diterima. Makanya hal kayak gini lebih sensitif di kalangan ibu-ibu dibanding kalangan bapak-bapak. Makanya karena Nabi sayang banget sama ibu-ibu, sayang sama wanita, ditekankan, ya nisa al muslimat, ditekankan. Karena wanita lebih sensitif masalah ini dan lebih nggak mudah. Dan banyak ibu-ibu tuh tahu bagaimana kaumnya itu agak sensitif dalam masalah ini. Makanya kan kalau ngasih lebih nggak enakan kalau ibu-ibu tuh, masa ngasih cuma segitu sih pak, gitu loh, mendingan gak usah ngasih deh, nggak enak aku. Itu biasanya yang sering mengucapkan itu si suami atau si istri. Si istri. Kenapa? Karena tahu diomongin nanti kalau kasihnya sedikit. Kalau bapak-bapak tuh nggak, sebagian, nggak semua tentu saja, saya lebih nggak peduli. Emangnya kayak gitu diomongin ya? Ya diomongin lah pak. Itu nanti rame di komunitas arisan. Oh gitu. Iya. Makanya mendingan kalau nggak proper nggak usah kasih sama sekali. Yaudah terserah deh. Tapi bukannya kalau nggak kasih sama sekali diomongin juga? Iya sih diomongin juga. Jadi udah serba salah deh. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah meremehkan, baik yang mau ngasih maupun dikasih. Itu jamaah. Dan ini hal yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya,
Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan secara tersirat bahwa meremehkan kebaikan itu bukan sifat seorang muslimah. Meremehkan kebaikan itu bukan sifat seorang muslimah. Sifat seorang muslimah itu menghargai kebaikan. Sifat seorang muslimah itu bertakwa semampunya. Kalau memang punya banyak, betul. Kalau bisa banyak, kenapa sedikit? Tapi kalau cuma punya sedikit, kenapa harus maksain harus banyak? Kan gitu ya. Sumbangan misalnya, dan ketahuan gitu, Pak jangan kasih segitulah Pak, nanti muka ibu mau taruh di mana? Tuh kan, Bu kita cuma mampu segini Bu, ya tambahin lah Pak, nggak enak nih mama nih. Akhirnya ditambahin, maksa ngutang sana ngutang sini. Ya kalau memang mampunya 20.000 aja, walaupun yang lain 500.000 misalnya, udah kasih 20.000. Tapi nanti diomongin Pak Ustadz, ibu-ibu sekalian, kita itu beramal untuk cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan pernah remehkan. Dan kalau kita dikasih, jangan pernah remehkan. Itu bukan akhlak seorang muslimah. Itu bukan akhlak seorang muslimah. Pelajaran yang berikutnya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sikap yang bijak apabila kita dikasih adalah bersyukur, bukan meremehkan, bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sering kali kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku itu sangat pedih. Jadi meremehkan pemberian orang karena sedikit, karena nggak bergengsi, karena menurut kita nggak proper, karena menurut kita di luar, di bawah standar dia, itu hanya buat masalah baru. Karena Allah berfirman, kalau kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Jadi jangan sampai cuman gara-gara satu gorengan kita kena azab dari Allah. Jangan sampai cuman gara-gara setengah bubur ayam kita kena masalah, diazab sama Allah. Harusnya kok setengah bubur ayam sih, setengah porsi? Aku kan sama suamiku, aku aja suka nambah 2 porsi, suamiku 3, harusnya 5 dong. Kenapa cuma dikasih setengah? Udah syukurin aja yang setengah, ibu-ibu. Lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Tapi memang gitu sih ibu sekalian, bahwa mayoritas orang tuh nggak bersyukur. Makanya Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi mayoritas laki-laki dan mayoritas wanita tuh nggak bersyukur memang.
yang banyak bersyukur itu selalu minoritas, sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur itu hanya sedikit. Dan masalahnya lagi ibu sekalian, kan kita tahu bahwa salah satu bahaya laten ibu-ibu, salah satu penyakit wanita yang membuat dia gagal masuk surga adalah kufur nikmat. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kata Nabi SAW. Wanita itu gampang sekali kufur ke suami dan kufur kebaikan. Nah ini, jadi jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Yang ada kita syukuri. Dan ketika kita merasa kok berat banget Pak Ustadz ya itu penyakit laten kita udah. Makanya dilawan. Bersyukur dah. Ya. Dikasih suami sedikit, syukuri dah. Walaupun suami nggak bisa kasih apa-apa. Apalagi kondisi pandemi sekarang ibu-ibu. Jangan pernah meremehkan pemberian suami. Jangan pernah. Sedikit apapun syukuri. Walaupun suami kita tuh cuma bisa kasih nafkah. Misalnya pekan ini beliau hanya bisa kasih 10.000. Bayangkan 10.000 dalam seminggu di Jakarta dapat apa misalnya. Aku udah syukuri aja 10.000. Nanti kalau kita bersyukur Allah tambah dia. La in syakartum lazidannakum. Suami kita nggak bisa ngasih kita apa-apa karena bener-bener nggak ada pemasukan. Tapi beliau tetap senyum sama kita, baik sama kita. Masih ingat hadis tadi? Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqa, walaupun Anda bertemu dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri, jangan pernah remehkan senyumnya seseorang, dan jangan pernah meremehkan berserinya wajah seseorang. Jadi nikmatin aja. Iya sih emang nggak bisa, suamiku lagi nggak punya uang, tapi paling enggak sikapnya tuh manis banget sama saya bersyukur sama Allah. Daripada ibu pekan ini ibu dikasih 20 juta tapi disiram air panas, kan mendingan dapat wajah manis suami kita, jemaah sekalian. Jadi jangan pernah ngeremehin, itu penyakit. Sekecil apapun terima, syukuri. Itu akhlak wanita muslimah. Jangan pernah remehin. Ingat, jangan pernah ngeremehin kalau ngasih, dan jangan pernah meremehkan kalau kita menerima sesuatu. Dan ibu sekalian, kalau kita tidak bisa merespon baik orang yang kasih sesuatu kepada kita karena kita anggap yang dia kasih itu nggak bernilai, nggak ada artinya, atau sangat murah, sangat kecil dan sedikit, lalu bagaimana kita bisa bersikap bijak menghadapi orang yang menzolimi kita, menghadapi orang yang menyakiti kita, menghadapi orang yang nggak baik sama kita? Kalau kita nggak bisa merespon positif orang yang berbuat baik sama kita, walaupun mungkin dengan hal-hal kecil. Jadi ibu sekalian, kita ini untuk jadi wanita solehah, untuk jadi wanita muslimah, untuk jadi orang-orang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya contoh, menyatakan dalam surat Fussilat, idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Fussilat ayat 34. Idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Itu perintah dari Allah. Itu ahli surga itu demikian. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu Fussilat 34. Lalu Fussilat 35-nya apa? Wa may yulaqaha illa alladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi nggak ada yang bisa
membalas yang buruk dengan yang baik kecuali orang-orang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali calon penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu ingin masuk surga, maka ibu-ibu harus punya mental membalas yang buruk dengan yang baik. Sekali lagi, kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ibu-ibu harus punya mental mampu membalas keburukan, membalas kezoliman, membalas ucapan yang gak bagus dengan sikap yang baik. Nah, bagaimana kita punya mental ini jika respon kita terhadap orang yang ngasih ke kita adalah kita remehkan dia? Karena bagi kita anggap ini kecil, ini remeh, dan ini gak seberapa. Ya kalau yang ngasih aja kita remehin, apalagi yang ngumpat gitu loh. Nah kalau udah begitu, gimana kita mau masuk surga, jamaah? Itu yang perlu kita camkan ya. Jelas ini hadirin. Dan ingat, ini PR-nya wanita. Suka lupa bersyukur. Suka lupa bersyukur. Apa yang diberikan oleh seseorang ke kita, kita syukuri. Kita syukuri. Dan berpikir macam-macam. Udah syukuri aja, udah lepasin. Kadang-kadang justru orang ngasih sesuatu ke kita, kita buruk sangka. Kenapa dia ngasih gini ya? Maksudnya apa nih? Jangan ngeremehin gua nih. Loh, ini orang ngasih. Ini orang ngasih. Kita syukuri. Jangan kita remehkan. Pelajaran berikutnya. Ibu-ibu sekalian Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, wanita muslimah itu ibu-ibu mengetahui bahwa tolak ukurnya bukan apa yang diberi atau apa yang dikasih. Karena selama itu kebaikan, yang menjadi tolak ukurnya adalah niat. Saat kita memberikan sesuatu atau niat orang yang memberikan sesuatu itu kepada kita. Ketika yang dikasih seperti tadi, bagian bawah dari kaki kambing yang gak ada nilainya, beda dengan paha kambing, beda dengan misalnya tenderloin, beda dengan bagian-bagian tubuh yang sangat favorit. Tapi kalau diberikan dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka hasilnya akan besar di sisi Allah. Ibu-ibu catat baik kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Ini kaidah ibu-ibu. Al-Imam Ibnu Mubarak, salah satu ulama klasik, menyatakan rubba amalin sagirin tukatsiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dan sedikit diperbanyak dan diperbesar oleh niat yang ikhlas dan tulus. Wa rubba amalin katsir tusaggiruhu niyah. Dan betapa banyak amal-amal yang besar dan amal-amal yang banyak justru dikerdilkan oleh niat itu sendiri. Kita ulang, ini jadikan kaidah kita dalam sehari-hari. Rubba amalin saghir tukatsiruhu niyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil, amal-amal yang sedikit, itu justru diperbesar dan diperbanyak oleh niat yang ikhlas, yang tulus. Dan betapa banyak amalan-amalan yang banyak dan besar justru dikerdilkan oleh niat itu sendiri. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil yang kita berikan kepada tetangga, atau kita berikan ke tamu, atau kita berikan kepada orang lain.
benar kecil. Tapi kalau kita benar-benar ngasih dari lubuk hati yang paling dalam, itu besar di sisi Allah. Itu besar. Jadi jangan minder. Yang harus kita lakukan adalah lakukan yang terbaik dan jaga keikhlasan. Kalau itu yang terbaik, ya udah. Itu tadi, kita kan ngasih cari ridho Allah, bukan cari komentar manusia. Kita ngasih cari ridho Allah, bukan mendapatkan pujian dari ibu-ibu RT. Orang muji, orang mencela kita, itu urusan mereka. Yang penting kita berusaha kasih yang terbaik. Keluarga besar ngomongin kita atau muji kita, itu bukan urusan kita. Yang terpenting ketika kita jadi tamu acara keluarga besar, jadi tuan rumah acara keluarga besar, kita serve, kita berikan yang terbaik. Walaupun bagi sebagian mereka yang terbaik yang kita mampu dan kita bisa dianggap hal yang biasa banget, bahkan diremehkan oleh mereka, itu bukan urusan kita. Yang penting Allah tahu niat kita. Dan ingat, hal-hal kecil itu jadi besar jika niatnya itu niat yang ikhlas. Gitu jemaah. Dan sebaliknya, kita mau kasih hal-hal besar tapi hanya ingin dipuji manusia, hanya ingin disanjung manusia, hanya ingin dikomentari manusia sebagai ibu yang royal, ibu yang baik hati, yang jor-joran, kita akan kehilangan pahala di sisi Allah. Kita akan kehilangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian keikhlasan. Dan begitu juga jamaah. Ketika kita menerima pemberian, terimalah tanpa meremehkan. Karena bisa jadi jamaah sekalian, yang kasih kita gorengan itu lebih ikhlas, lebih tulus daripada yang ngasih kita nasi kebuli misalnya. Tapi yang suka kasih nasi kebuli jangan baper juga. Ini contoh aja. Iya. Yang kasih kita tempe orek bisa jadi lebih ikhlas daripada yang kasih kita lobster. Gitu. Jadi jangan pernah remehkan pemberian orang. Yang kasih kita baju harga 50.000 bisa jadi lebih ikhlas daripada orang yang ngasih kita baju harga 50 juta. Kita remehin yang 50.000, subhanallah. Karena ini nggak branded lah, ini nggak bermerek. Intinya tuh niat. Bisa jadi dia tuh nabung buat kasih Anda. Itu yang ngasih Anda baju 300.000, itu dia tabung 3 bulan buat ngasih Anda. Dan yang ngasih Anda baju 10 juta, itu sebenarnya dia mau kasih dia kasih Anda tuh level baju terendah dia, tapi bagi Anda itu paling mahal, jadi senang. Yang kasih baju Anda 300.000, itu level bajunya 100.000 khusus untuk Anda, dia upgrade. Tapi yang ngasih baju 10 juta, level baju dia 50 juta, tapi Anda cuma dikasih 10 juta. Sebenarnya kalau kayak gitu yang lebih mulia siapa ya? Yang kasih 300.000. Karena memuliakan kita di atas dirinya sendiri. Tapi kita nggak hargai, karena kita hanya lihat dari segi merek, dari segi brand, dari segi label. Kita lupa bahwa itu bukan segalanya dalam kehidupan. Bukan segalanya dalam kehidupan. Gitu jemaah sekalian. Ada orang kasih sepeda ontel yang harganya murah banget, tapi itu sepeda ontel alat transportasi satu-satunya yang dia punya, dikasih tuh. Ada kejadian gitu. Itu luar biasa.
sisi yang lain, ada orang kasih mobil misalnya Innova, keren nggak? Keren. Sama sepeda ontel mahalan mana? Ya Innova. Tapi standar yang ngasih Innova itu Alphard. Mobilnya cuma ada Alphard, cuma ada Mercy dan seterusnya. Sama temennya dia kasih Innova, dibawain dia. Dia nggak pernah naik Innova, dia naik Alphard terus. Tapi buat sahabatnya kasih Innova. Jadi di bawah standar dia. Yang ini dia hanya punya satu sepeda ontel, dikasih sahabatnya. Menurut jamaah, menurut ibu-ibu, yang lebih hebat yang ngasih sepeda ontel atau yang kasih Innova? Gitu aja udah nih. Yang kasih sepeda ontel lebih hebat. Dia kasih yang dia punya buat sahabatnya. Ada pula yang ini kesannya keren kasih Innova, tapi sahabatnya dikasih downgrade dia. Dikasih downgrade. Kita kan gak mikir ke arah sana. Jadi yang pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil, bisa jadi itu orang ikhlasnya minta ampun. Ingat jemaah ucapan Ibnu Mubarak tadi, betapa banyak amalan yang kecil diperbesar oleh apa? Niat yang ikhlas. Dan amalan yang besar dikerdilkan oleh niat. Itu poin. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, apapun yang sekecil apapun yang kita dapatkan, itu adalah rizki Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah kita remehkan. Makanya Nabi katakan, ya wahai wanita muslimah, wanita yang beriman, mengingatkan kepada kita bahwa gak pantas bagi yang beriman itu meremehkan, karena sejatinya itu rizki dari Allah. Makanya salah satu doa kita di waktu pagi apa? Dalam hadis Abu Dawud, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Hafal nggak nih jamaah? Nggak hafal lagi jamaah. Baca, Allahumma, ya Allah, ma asbaha bimin ni'matin, apapun yang aku dapatkan di waktu pagi ini atau di hari ini, baik nikmat langsung maupun melalui makhlukmu, melalui salah satu makhlukmu, faminka wahdaka la syarikalak, maka itu sejatinya berasal darimu ya Allah, la syarikalak, tanpa ada sekutu bagimu. Gak ada yang ngasih aku kecuali engkau. Ada orang cuman kasih cabai rawit, gorengannya suruh beli sendiri, itu cabai rawit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri, semua dari Allah. Falakal hamdu walaka syukru, semuanya atau engkaulah yang berhak mendapat segala puji dan engkaulah yang berhak mendapatkan rasa syukur. Ingat, apa yang kita dapatkan dari orang lain berupa pemberian, yang kita dapatkan dari tetangga, kita dapatkan dari tamu, kita dapatkan dari teman, dari sahabat, dari guru, dari murid, dari mertua, dari orang tua, dari suami, dari istri, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya itu pemberian dari Allah Jalla wa ala. Falakal hamdu walaka syukru, maka yang ada adalah memuji Allah dan yang ada adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meremehkan. Meremehkan artinya meremehkan nikmat dari Allah. Ingat itu jamaah, ingat itu ibu-ibu, meremehkan artinya meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita remehkan pemberian suami kita, kita meremehkan rizki dari Allah. Kita remehkan pemberian tetangga kita, itu kita remehkan rizki dari Allah. Kita remehkan pemberian dari istri kita, kita meremehkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim selalu dijaga dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Ustadz, apakah termasuk meremehkan jika keadaannya seperti ini? Ada yang menzalimi hak-hak kita, di mana orang tersebut selalu dengki dan hasad. Dan beliau pun Allah kasih dunia lebih banyak daripada saya, Ustadz. Dan beliau selalu ingin tampil lebih wah daripada saya. Secara manusiawi, kadang saya suka merasa sedih di saat saya mendapatkan sesuatu berupa materi yang bagi beliau itu harusnya biasa saja. Kalau buat saya, tentu saja berharga meskipun nilainya jauh dari yang beliau punya. Kadang untuk menghibur hati saya suka merasa beruntung diberikan hidayah, bisa menuntut ilmu syar'i daripada saya dikasih harta, tapi tidak diberikan hidayah menuntut ilmu syar'i. Apakah perasaan itu merupakan rasa syukur saya atau saya meremehkan orang yang hasad ke saya, ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Kadang suka takut jadi riya dan merasa diri ini so alim. Tapi di satu sisi saya merasa ini hanya menghibur diri dari kezaliman orang tersebut. Jazakallahu khairan. Hadirin, hidayah dan mendapatkan hidayah dan mendapatkan nikmat ilmu itu bukan sekedar menghibur diri, karena itu kenikmatan terindah. Kan menghibur diri itu seringkali konotasinya itu ya sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi kita fokuskan agar diri kita terhibur. Itu seringkali bisa dimaknai demikian konotasinya. Enggak, hidayah itu yang paling mahal. Artinya kalau kita benar-benar mensyukuri hidayah, kita nggak perlu ribet-ribet untuk menghibur diri seperti itu. Hadirin yang Allah muliakan, orang yang hasad itu nggak bahagia. Ulama mengatakan tidak ada orang zolim yang kondisinya mirip dengan korban kezolimannya kecuali orang hasad. Karena orang hasad itu menderita sebelum orang yang dihasatinya. Itu kata para ulama. Orang yang hasad itu menderita hidupnya sebelum ia mengganggu orang yang dia hasati. Dia udah menderita duluan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan gunakan hal tersebut. Nikmati. Dikasih ilmu itu luar biasa. Dan adanya orang tersebut itu ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sabar nggak ngadepin orang tersebut. Ini ujian kesabaran. Dan sekali lagi, harta itu ujian. Nikmat sejati adalah nikmat hidayah, nikmat ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Ada salah satu tetangga kami, sebut saja A, mempengaruhi tetangga yang lain. Sebelum saya bacakan, saya kasih masukan ibu-ibu sekalian. Salah satu sunnah Nabi itu kalau mau bertanya ucapkan salam. Kata Nabi SAW, assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Gitu. Dalam riwayat, barang siapa yang bertanya tanpa salam, jangan dijawab pertanyaannya. Itu kata Nabi SAW. Apa maksudnya? Itu penekanan. Boleh dijawab, tapi itu penekanan. Dan itu adab bertanya. Adab bertanya. Dan yang kedua, setelah salam kita doakan, gitu loh. Jadi kita mau tanya ke Ustadz A nih, Ustadz B, doakan. Karena itu adab. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan kan kebaikan. Ustadz kita itu nggak mengharapkan balasan, tapi ini adab. Di luar sana
itu untuk bertanya ke pakarnya kita harus bayar 300.000, 700.000. Ada yang berat untuk nanya satu pertanyaan bayar 5 juta. Alhamdulillah Allah kasih nikmat gratis, semua gratis. Nah gimana kita balas? Doakan gitu loh, doakan tuh penting biar pertanyaan kita berkah. Bahkan kita harus berpikir gimana cara balas kebaikan ya. Kita misalnya nanya sama seorang ustadz, dia kasih jawaban, itu kan kata Nabi, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa memberikan kebaikan kepada anda, balaslah kebaikan tersebut. Nah ini hal yang perlu kita camkan. Tapi nggak apa-apa, mungkin penanya belum tahu adabnya, padahal beliau berusaha baik, dan itulah proses belajar. Jadi untuk next, ya kita bacakan pertanyaannya. Ada salah satu tetangga kami, sebut saja A, mempengaruhi tetangga-tetangga yang lain untuk membenci kami. Kami berusaha positive thinking dengan mengirimkan makanan, namun tetangga A menolaknya. Mengucapkan salam tidak dijawab. Bahkan setiap ketemu melengos dan nyinyir di WA group, dan mengkoordinir untuk iuran mengumpulkan dana pembelian tanaman untuk di taman di sepanjang pagar kami. Karena kami nggak tahu niatnya, kami ikutan juga iuran. Kami teringat akan kaidah para ulama, diam lebih selamat. Akhirnya kami diam saja sampai suatu hari beberapa tetangga yang lain, mereka tidak mau menandatangani petisi yang dibuat tetangga A tersebut, menceritakan ke kami jika kami dipetisikan oleh sebab rumah kami yang memakai pagar karena bersebelahan dengan taman. Padahal tetangga-tetangga yang lain juga bersebelahan dengan taman, juga memakai pagar, dan kami sudah izin kepada pemerintah dengan IMB. Secara prosedural kami taat hukum dan izin RT RW setempat. Tetangga kami itu menginginkan rumah kami memakai tembok, bukan pagar. Mohon doakan kami ya Ustaz agar Allah memberikan keistiqomahan sabar dalam menghadapi persoalan ini. Hadirin Allah muliakan, semoga penanya diberikan kesabaran. Dan yang berikutnya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan hadirin, lalu terus mengajak kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Jadi itu prinsip orang-orang beriman, maafkan dan tetap mengajak kepada kebaikan, dan jangan merespon orang-orang yang bersikap bodoh. Jangan merespon. Lihat kan, ketika kita nggak merespon, tetangga-tetangga kita yang membela kita. Jadi nggak perlu kita respon. Nanti Allah yang membela kita melalui hamba-hambanya. Allah yang membela kita melalui hamba-hambanya. Allah ta'ala bisawab. Mungkin itu. Dan doakan semoga tetangga kita dapat hidayah. Jadi doakan tetangga kita dapat hidayah. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua umat muslim selalu dirahmati dan diberikan banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, satu lagi saya ingat, kenapa kita salah satu hikmah kita disunahkan mengucapkan salam sebelum bertanya. Karena kalau kita mengucapkan salam sebelum kita bertanya, maka guru kita akan menjawab salam kita. Jadi kita dapat doa. Dan kalau kita nggak mengucapkan salam, guru kita nggak kasih salam atau nggak jawab salam, nggak mendoakan, kan gitu kan. Makanya sebagian penuntut ilmu itu menelpon ulama itu hanya untuk mengucapkan salam. Jadi nelfon ulama nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kan syekhnya atau ulamanya bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu nanti ulamanya nanya, hal min khidmah, ada yang bisa saya bantu?
Nanti sebagian dari mereka bilang, nggak ada Syekh, saya hanya ingin mengucapkan salam kepada engkau, gitu loh. Jadi cuma ingin mengucapkan salam biar apa? Biar dijawab. Karena kalau ulama jawab salam kita, itu kan kita didoain sama ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan kita didoakan mendapatkan keselamatan, didoakan mendapatkan rahmat, dan didoakan mendapatkan keberkahan. Makanya sayang banget kalau ada kesempatan hanya nggak ucapkan salam. Di samping kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu tambahannya dari tadi. Kita lanjutkan. Begitu juga doa yang sama buat yang bertanya, mohon nasihatnya agar saya bisa memperbaiki amalan hati dan meluruskan niat untuk melakukan sesuatu karena Allah tanpa ada kepentingan dunia di dalamnya, dan kadang saya lupa mengontrol diri ketika posisi nyaman, lupa kalau sedang memperbaiki diri, harus jaga sikap dan mengontrol bicara. Mohon bimbingannya Ustadz agar tetap on track. Jazakallah khair Ustadz, makasih banyak. Ya, terima kasih wa iyaki. Hadirin yang Allah muliakan, dengan belajar dan beramal secara kontinu baru kita bisa menata hati kita. Menata hati itu bukan minum obat 1-2 hari terus sembuh, nggak bisa. Itu harus perjalanan panjang. Masih ingat ucapan Al-Imam Muhammad bin Munkadir di kajian Riyadhus Shalihin pagi tadi? Seorang imam besar, Al-Hafidh Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari Al-Quran, beliau mengatakan, kabatu nafsi hatta istaqamat, aku tundukkan kabatu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat, aku berjuang menundukkan nafsuku selama 40 tahun sampai nafsuku itu bisa aku tundukkan dan istiqomah. 40 tahun. Jadi makanya kita harus punya kajian rutin, kita harus membaca kitab para ulama, di antaranya misalnya Riyadhus Shalihin atau buku-buku yang lain, duduk kajian terus diamalkan, lalu doa sama Allah, minta pertolongan sama Allah, lalu ingat Allah. Nggak ada salah satu yang mengobati hati itu ingat sama Allah. Zikrullahi dawa, kata para ulama, mengingat Allah itu obat yang sangat bagus untuk penyakit hati. Selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Saya adalah mana sih? Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sekali lagi saya ingatkan, nggak pakai kalau bertanya menggunakan atau awalilah dengan salam sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi proses nggak masalah, tinggal dicoba lagi ke depan. Kita bacakan, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang hampir 2 tahun ini resign dari lembaga keuangan syariah, dan sebelum resign mulai mendengarkan kajian terkait riba khususnya. Dalam perjalanan mulai belajar terkait riba dan sunnah lainnya. Kadangkala saya masih terganggu dengan postingan teman-teman di media sosial yang terkesan berbahagia dan memamerkan kehidupan pekerjaan ribawinya. Dalam hati mungkin ada rasa judgment bagaimana mereka bisa santai dan bangga dalam dosa, dan banyak hasad lainnya ketika melihat teman-teman di media sosial. Saya tahu saya salah merasa diri ini lebih baik, meremehkan orang lain yang bisa jadi punya amalan lebih baik dalam hal lainnya dibanding saya, dan saya masih berjuang untuk menghilangkan perasaan itu. Ustaz, adakah saran bagi saya untuk tetap belajar agama namun tidak meremehkan teman-teman yang terkesan berbahagia di kubangan dosa? Mohon doanya Ustadz, semoga saya bisa menghilangkan rasa judgment dan hasad lainnya ketika melihat media sosial, atau haruskah saya menutup media sosial saya saja Ustadz? Nah itu yang pertama, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Salah satu
bukti bagusnya kualitas agama seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita manfaat nggak nih gitu loh. Lebih baik kita baca Quran, lebih baik kita baca hadis Nabi SAW. Itu hal yang penting. Terus yang kedua, PR kita nih masih banyak. Fokuslah ke PR sendiri. Kata para ulama, barang siapa yang sibuk mengurus PR orang lain, dia akan dihukum dengan gagal menyelesaikan PR-nya sendiri. Na'udzubillah. Jadi barang siapa yang ngurusin dalam tanda kutip ya, nggak jelas itu, kepoin, stalking dan seterusnya, ngurusin PR orang lain, dia akan dihukum dengan tidak selesai mengerjakan PR-nya sendiri. Allah ta'ala alam bisawab. Terus yang ketiga, doa sama Allah, perbanyak ibadah sama Allah. Ibda binafsik, mulailah dengan diri sendiri. Upaya kita memperbaiki diri sendiri itu panjang, jamaah. Lalu doakan saudara kita yang masih mengerjakan dosa di sebuah bidang. Doakan, bukan nyinyirin, doakan. Doakan agar dapat hidayah, agar beristighfar, agar bertobat kepada Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Perkenalkan, saya punya mantan adik ipar, akhwat, karena sudah minta bercerai sebelum adik kandung ikhwan sebelum adik kandung saya meninggal dunia. Jadi suaminya tuh adik kandung beliau dulu. Memiliki 1 orang anak laki-laki yang ikut ibunya, dan kini mantan ipar saya sudah bersuami dan bekerja di Telkom serta sudah punya anak laki. Yang saya tanya sekarang, sedikit-sedikit mantan ipar saya minta uang untuk keperluan keponakannya, keperluan keponakan beliau kali ya, keponakan saya kali ya, kan anaknya tuh ya, dengan cara yang halus, bicara mengenai biaya sekolah mahal, mengenai biaya uang sekolah mahal sekian, maksudnya seperti tolong dibayarkan, maksud yang sering tersirat dan tersurat. Setiap ada biaya-biaya yang cukup besar baru WA atau cerita, yang terakhir pasti mengenai keuangan. Ada hukum wajib saya sebagai mantan kakak ipar membiayai keponakan saya tersebut. Usianya sekarang 14 tahun, baru masuk sekolah swasta kelas 1 SMA, yang menurut cerita masuk sekolah tersebut biayanya tidak sedikit. Mohon penjelasan dalil dan Al-Quran Ustadz yang mewajibkan saya dan ibu untuk membiayai mantan ipar yang sudah punya keluarga baru tersebut. Jemaah sekalian, pada dasarnya masalah nafkah ini tuh tidak dibebankan ke perempuan siapapun itu, tapi diarahkan ke laki-laki seperti omnya, kakeknya, suami dan seterusnya. Jadi pada dasarnya nafkah itu tidak dibebankan ke perempuan dalam Islam. Yang kedua, tapi kalau kita berkecukupan, Allah kasih rizki, terus memang keponakan kita hidupnya susah, sulit, dan layak dibantu, nggak ada salahnya sebuah hal yang bagus kita bantu, karena itu keponakan kita. Dan masih kan nggak, sabda Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil tante itu kayak ibu, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang dibawakan, dalam riwayat yang dibawakan oleh dibawakan juga oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dalam hadis tersebut. Jadi kalau memang itu ya, artinya kalau memang dia butuh. Tapi kalau memang sebenarnya dia udah sanggup, tapi ini
sifat yang nggak baik gitu, minta-minta, dan kalau kita nggak bantu juga bisa bertahan, ya kita harus cerdas dalam dalam merespon. Jadi kalau memang benar-benar butuh dan seterusnya, kita sebagai tante hendaknya kita bantu. Tapi kalau sebenarnya mampu dan seterusnya, tapi ini uh, ini penyakit, dan kalau kita bantu akhirnya jadi suka minta-minta, kita bisa mengedukasi dia untuk tidak membantu. Toh juga keponakan kita juga aman gitu loh. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz, saya rutin puasa sunnah Daud, dan ketika waktu itu saya ke rumah beliau lalu disuguhkan makanan sama teman saya. Sebaiknya saya lakukan apa ya, sedangkan sudah jam 4 sore? Mohon arahan Ustadz demi menghargai pemberian yang memberi. Barakallahu fikum, barakallah. Lagi puasa ke rumah orang lalu disuguhkan makanan, dan kadang-kadang bikin gemes, udah jam 4 sore gitu ya, udah jam setengah 5, ya Allah tanggung banget. Kalau jam 10 masih oke lah, ini udah kelaparan hampir satu hari harus membatalkan puasa. Yang pertama, parameternya itu bukan jam berapanya jamaah, tapi bagaimana, kembali ke kaidah. Kalau puasa sunnah kita punya opsi Nabi SAW bersabda, faman sya'a fal yuftir wa man sya'a fal yusalli kama qala. Barang siapa yang mau batalkan, silakan batalkan terus makan. Lalu barang siapa yang tidak ingin mempertahankan puasanya, silakan pertahankan lalu doakan tuan rumah. Jadi dua-duanya boleh. Kalau ditanya mana yang paling afdol, Allah ta'ala misawab, saya lebih cenderung ke pandangan bahwa apabila itu menyenangkan tuan rumah, apalagi tuan rumah udah mempersiapkan masakan atau suguhannya untuk kita, maka yang afdal itu buka, sebagaimana Nabi menyarankan sahabatnya untuk berbuka dalam kondisi seperti ini, dan beliau katakan sesungguhnya saudara kalian telah bersusah payah untuk mempersiapkan makanan itu untuk kalian. Okamakal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Hadirin, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga dan rahmati Ustadz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz, terkadang ketika saya melihat teman-teman saya lebih hebat atau berhasil dalam dunianya, lalu ada terbesit keinginan mendapatkan yang sama. Maka saya berusaha sampaikan pada diri saya, tidak apa-apa, nikmat hidayah dan ya. Kok hilang? Mana ya pertanyaannya? Ya hilang jamaah, terlalu ke scroll. Terscroll, mohon maaf ya, belum ini. Terakhir deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustadz beserta keluarga dan seluruh muslimin dan muslimat selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, qadarullah wa masya fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal, saya dan suami terpapar COVID. Mohon doakan kami Ustadz, semoga Allah memberikan kesehatan dan ditambah iman untuk kami. Jazakallahu khair, barakallahu fikum, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menyikapi ini dengan iman, bukan dengan pikiran semata, bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Bahwa kata Nabi SAW, ajaban di amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya terbaik buat dia. In asabatu sara'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia diberikan kelapangan, kesehatan, lalu dia bersyukur, itu yang terbaik buat dia. Dan apabila dia diberikan kesulitan, rasa sakit, kemiskinan, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Maka ini adalah hal yang terbaik buat kita jika kita sikapi dengan kesabaran. Lalu yang kedua, ingatlah selalu sebagaimana sakit itu ujian, sehat pun ujian. Jadi
ketika swab kita negatif itu ujian, ketika swab kita positif pun itu ujian, dan kita nggak pernah tahu mana yang terbaik buat kita kecuali setelah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah takdirkan itu positif, maka itu yang terbaik buat kita, dengan syarat kita bersabar menghadapi itu semua. Lalu yang berikutnya, jangan pernah lupa bahwa setiap rasa sakit yang kita rasakan atau sesak yang kita rasakan itu berbuah pengguguran dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkanlah itu dalam diri kita, dan segera lakukan tindakan yang sudah diarahkan, dan jangan panik, tapi berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ketemu lagi yang tadi. Makasih. Berarti yang terakhir kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga dan rahmati Ustadz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, terkadang ketika Ana melihat teman-teman Ana lebih hebat dan berhasil dalam dunia, lalu Anda terbesit keinginan mendapatkan yang sama, maka Ana berusaha sampaikan pada diri Ana, tidak apa-apa, nikmat hidayah dan bisa menuntut ilmu yang Allah berikan kepada kamu lebih baik dari dunia yang mereka dapatkan. Namun Ana khawatir Ustadz, apakah dengan itu kemudian Ana meremehkan teman Ana yang terlihat belum hijrah, atau ada unsur meremehkan? Bagaimana caranya Ustadz agar kita tawadhu dengan kondisi tersebut, dan di sana terhadap unsur meremehkan ketika Anda berpikir seperti itu? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Jawabannya enggak, dengan catatan enggak merembet ke mereka. Jadi kita berusaha berusaha bersyukur dengan nikmat yang kita punya. Kan Allah berfirman apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakan. Jadi sampaikan, ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka ucapkan. Di akhir surat Ad-Duha. Jadi kita ucapkan ke diri kita, ini nikmat dari Allah, ini lebih baik daripada orang yang dikasih dunia itu, sehingga kita bersyukur. Adapun mereka, kita tidak meremehkan. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kita dari satu sisi. Bisa jadi mungkin hari ini mereka belum dapat hidayah, tapi minggu depan mereka dapat hidayah dan lebih hebat daripada kita. Jadi jangan pernah meremehkan orang yang terkesan belum berhijrah atau terlihat belum berhijrah. Doakan mereka, semoga kita semua mendapatkan hidayah. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terima kasih banyak semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون